Allah yang mengetahui gaib dan tidak menampakkan gaibnya kepada sesuatu pun illa. Ada illanya. Surat Al-Jin. Ya. Benar, surat Al-Jin. Oh ya, ada di bawahnya. Ayat 26 dan 27. Allah tidak menampakkan, yuzhir, menampakkan. Ini yang kita sebut dengan kasyaf. Allah tidak memberikan kasyaf. Kegaiban itu kepada siapapun, ahadan. Illa man irtada min rasul. Kecuali yang Allah izinkan dari Rasul. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Rasul itu kan banyak. Ada Rasulul Malaikah. Ada Rasul minal jin. Ada Rasul minal insan. Tapi yang sahih minal insan. Ya. Dan disebutkan di ayat sebelumnya, di bab-bab sebelumnya, bahwa para aulia, pewaris para nabi, itu diatofkan kepada Rasul. Masih ingat ya sebelumnya? Pembahasan sebelumnya, silakan nanti dicek. Mereka juga diutus oleh Allah. Dan ini mujaddid setiap 100 tahun, kalimatnya apa? Ba'asallah. Innallaha ba'asa. Allah membangkitkan, mengutus. Tuh. Mujaddid diutus. Dan mereka dikasih Al-Muhaddas ini. Siapa lagi? Al-Mahdi juga sama. Kalimatnya diutus juga. Ya. Kalau seandainya masih sisa 1 hari kiamat, ba'asallah, Allah akan utus seorang Mahdi yang diislah 1 malam. Ada riwayatnya. Jadi kata ba'asa tidak hanya khusus buat Rasul. Ya. Summa najid fil anbiya man laysa bi rasul. Ada nabi tapi bukan rasul, benar enggak? Berarti enggak kata rasul di sini enggak mesti rasul syariat. Rasul pembawa syariat. Ya, nakirah, betul Sidi Musa. Wa qad azharallahu ala ghaibihi min tariqil wahyi fa hunaka ghaibun 'indahu ta'ala yakadu yukhfiha min nafsihi. Ya. Ya, maknanya samalah ya. Wahayasa. Jadi ada ghaib yang mutlak, ada ghaib yang muqayyad. Nah, ini pembahasan versi saya. Walau alam, ini istilahnya semoga benar. Al-ghaib al-mutlak, ada al-ghaib al-muqayyad. Ghaib mutlak itu yang Allah tidak akan kasih tahu hatta kepada malaikat yang akan meniup trompet di waktu mau kiamat. Malaikat siapa? Israel atau Israfil? Israfil, ya. Israel namanya nama Ibrani. Kalau di Quran hadis nggak ketemu nama itu, di hadis ketemunya Israfil dan Malakul Maut di surat Sajadah. Baik, sudah. Jadi malaikat mau niup trompetnya nggak tahu itu ilmu, termasuk Nabi. Maka Nabi ketika tanya Jibril, apa jawaban beliau? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Baik, nah ini kaidahnya di situ. Ini disebut al-ghaib al-mutlaq. Tapi tanda kiamat dikasih nggak? Maka tanda kiamat disebut dengan al-ghaib al-muqayyad. Termasuk yang di dalam perut. Karena dia muqayyad, sekarang ada teknologi mengetahui jenis kelamin di dalam perut. Kalau dia mutlak, nggak bisa diketahui. Ini cara memahaminya. Loh, kok Allah bilang ghaib yang dalam perut ya? Sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran, bukan gitu. Ente nggak paham jenis ghaib. Ya, kan ada yang mulai nyeleneh mau mengkritisi Quran, terus ngomongnya gimana? Oh, Al-Quran ini nggak bener nih, ya. Nanti bakal ada ilmu bisa ngeliat tuh wajah di dalam perut ibu nih, ya, Bamba ini. Begitu dia tuh membatalkan surat Luqman ayat terakhir. Sahih lah. Dia nggak sahih. Dia nggak tahu pembagian ghaib mutlak dan ghaib muqayyad. Besok ada yang nikah, ada yang nggak nikah. Betul? Itu mutlak apa muqayyad? Itu bisa direncanain loh. Karena dia masih muqayyad. Oke. Dokter bisa ngomong, penyakit kamu ini paling bertahan setahun lagi. Dokter ngomong begitu melanggar kaidah gaib nggak? Kenapa kalau dokter ngomong gitu antum bolehin? Gimana Pak Dokter? Anda cemburu Pak Dokter? Giliran kita ngomong nggak boleh. Emang dokter cuma dokter fisik? Emang dokter kolbu nggak punya hak? Ya? Punya hak juga, punya otoritas. Dia Allah yang kasih. Allah yang mewisuda mereka. Jadi kira-kira gimana?
Kalau dokter boleh memprediksi, boleh nggak wali memprediksi? Karena seorang nabi juga memprediksi, bisa salah nggak prediksi nabi? Allah kasih ketika Nabi Hudaybiyah ditahan, benar nggak? Jadi Nabi ingin dikasih tunjuk oleh Allah, ya. Nih, ternyata Nabi juga ijtihad. Itu pelajaran buat kita. Kalau bergerak, pergerakan harokah jangan buru-buru. Muncullah dua mazhab. Mazhab Umar yang pengen cepat menang, Abu Bakar yang pengen tenang menang. Beda ya. Ini buru-buru menang. Nah, kebanyakan antum kan maunya itu. Buru-buru menang, ya kan? Kalau Abu Bakar sampai Umar gak tahan. Apa kata Umar? Rasulun anta? Muhammad, ente bener Rasul gak sih? Antum ngomong sama saya, ente dokter beneran gak sih? Kira-kira perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak benar, ini melayang nih ya, melayang tuh. Tapi karena Nabi kolbunya paling beres, salim, bahkan aslamus salim. Nabi diam aja. Nabi tahu, walaupun belum belajar ilmu psikologi, Allah langsung ngajar. Orang kalau marah, obsesinya lagi tinggi, nggak usah ditanggapin. Karena apapun kalam kita pasti dianggap salah. Harus ada orang ketiga. Jadi pelakor itu wajib ada kalau kunian ya. Pelakor kekerasan, pelakor pertengkaran. Dicolek sama Abu Bakar. Mar, ente nggak tahu ada ayat kalimatnya pakai insya Allah loh. Umar mengatakan ka'anilam asma'aha. Seakan-akan saya belum hafal ini, belum dengar. Itu Umar loh. Baru dia sadar, dia bersuara tinggi kepada Nabi. Cuma nanya begitu aja sama Nabi, dia puasa dan tobat 40 hari 40 malam. Antum pernah apain orang tua, ngejek guru, ulama, tiap hari itu yang komentar-komentari. Ya, tobat lah ya. Kita juga tobat tiap hari kok ya. Dan kita mendoakan kebaikan orang-orang yang merendahkan kita. Ya, semoga kita dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ghaib mutlak apa? As-sa'ah, kapan kiamat. Itu ghaib mutlak. Ada yang tahu nggak? Maka teori-teori umur umat itu cuma teori, tidak boleh memastikan kapan kiamat. Kan sekarang udah ada teori-teori umat, teori umur umat. Umur Yahudi sekian, Nasrani sekian, umat Islam 1500. Sekarang udah 1442, tambah 13 tahun Nabi di Madinah, di Mekah. Ini berapa tuh? 1442. Ayo yang dagang nih. Berarti umur umat sudah 1455. 45 tahun lagi. Itu kan cuma teori. Bisa benar, bisa salah. Karena itu ghaib mutlak. Kita nggak tolak mutlak, kita juga nggak terima mutlak. Karena kalau kan antum belajar ilmu hisabul jumal, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Itu dalam ilmu huruf dihitung hurufnya. Nilainya 1500. Kiamat sudah dekat. Rembulan telah terbelah. Artinya apa? Nanti kiamat berumur, kalau versi ilmu hisabul jumal, hitungan angka-angka huruf 1500. Tapi kan ilmu ini nggak dari Nabi soalnya, nggak langsung. Itu kan diriwayatkan, mungkin bercampur sama ilmu mana. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Kita katakan dengan kalamnya Nabi, mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang termasuk nanti dukhon, apakah tahun besok, tahun ini itunya. Sorry, kirain masih 2020 ini. Karena 2020 yang mengatakan akan terjadi tahun itu nggak terjadi, dan dia tidak minta maaf kepada umat dan tidak minta ampun kepada Allah. Ya, tahun ini kita nggak tahu, maka kita nggak boleh pastiin tahun ini, nggak boleh juga tolak tahun ini. Tahun berikutnya, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Ini termasuk ghaib mutlak, tapi kalau tanda-tanda ini muqayyad. Kapan terjadinya kita belum tahu. Jadi yang paling ribet daripada ilmu firasat itu adalah kapan terjadi sesuatu. Mirip-mirip kayak ilmu intelijen. Ya? Benar nggak, Pak Tentara? Baik, visual. Baik, fadal. Mobil siapa yang bunyi itu?
Kalau di hadis itu kan malaikat lagi bertasbih, alam lagi bertasbih. Ya, yusabbihur ra'du wasabta. Ya. Petir pun bertasbih, bunyi itu tuh bunyinya. Kedengaran mak kita kayak ngeledek ya. Kita sebut geledek. Padahal dia lagi bertasbih. Tafadhol, Panji. Assalamualaikum. Wah, siapa yang nanya ini? Aku tahu aja di istilah itu. Antum dapat istilah dari mana itu? Hah? Apa perbedaan tanasukh dan tanazul? Sekarang banyak tuh ahli-ahli kebatinan ngomong bahwa raja-raja Jawa setelah berkumpul, ya kan? Ruh-ruh Raja Jawa telah berkumpul. Lalu dia mengatakan, di dalam diri saya, di belakang saya adalah ruh fulan. Ada kan yang begitu? Tolong ditutup aja. Ya, biar udaranya nggak ini. Biar suaranya nggak masuk. Ada aliran tertentu mengatakan bahwa kamu ini reinkarnasi fulan. Itu orang Islam loh sekarang, tapi kebatinan. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di beberapa tempat. Dan ada yang meyakini dirinya reinkarnasi dari Ashabul Kahfi, reinkarnasi dari Nabi Fulan. Dan ini berbahaya. Karena di dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Terlahir kembali itu nggak ada. Ya. Tapi bagaimana dengan tanazul? Reinkarnasi itu nafsiyah dan ruh, dua-duanya masuk. Reinkarnasi. Karena reinkarnasi nanti berujung kepada inkarul ma'ad. Inkar al-qabr, inkarul jannah wan nar. Ujung-ujungnya inkarnasi itu tidak meyakini ada akhirat. Karena orang terlahir, mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Tapi ajaran ini kan mungkin dulu ada benarnya, cuma nyangkut di mana dan kapan berubahnya kita nggak tahu. Yang benarnya namanya tanazul. Tanazul ini berubah ketika masuk ke agama-agama tertentu, jadi kepercayaan animisme segala macam, berjadi tanasukh, reinkarnasi. Kalau tanazul bukan reinkarnasi. Tanazul itu waris. Jadi konsep tanazul itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Contohnya nih, Sidi Musa itu tanazul misalnya ya, Khuzaimah bin Sabit misal. Yang dulu Nabi kasih gelar satu orang sama dengan syahidain. Pewaris ilmunya Khuzai. Jadi kalau saya lagi konflik, cukup bawa Sidi Musa Zauki. Ketika dia bersyahadah, saksinya bernilai 2. Misalnya begitu. Karena dia pewaris. Kekuatan spiritnya siapa? Khuzaimah. Itu mungkin. Ada orang yang mewarisi Nabi Ibrahim. Tapi nafsiyahnya beda nggak dengan Nabi Ibrahim? Nafsnya, jiwanya beda, sukmanya beda, jiwanya beda. Tapi spirit yang diwarisinya sama. Itu namanya tanazul. Dan itu mungkin bagi siapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Bagi orang yang takut kepada Allah, kalau Allah jadikan dia pewaris para nabi. Ulama, para waris, para nabi. Bukan satu nabi loh. Para nabi. Jadi bisa saja nih antum ini, kalau dari, kita kan sudah bagi, ya, ada Bani Nur, cahaya, ada Bani Ruh. Ya, ada Bani Malaikat, ada Bani Insan. Nah, Bani Ruh ini, di sini terjadi tanazul. Spirit itu diwariskan. Dulu berapa jumlah Nabi? 124.000. Mereka meninggal. Bertanazul ke sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi berapa? 124.000. Itu makna dari tanazul. Kalau bahasa hadisnya tawarus. Mewarisi spirit. Oke? Dan ini ilmunya Al-Ghaus. Yang tahu antum ini pewaris siapa? Itu Al-Ghaus, bukan saya. Saya bukan Al-Ghaus. Saya gosong. Al-Gosong. Saya bukan orangnya. Ya. Paham di situ?
Ya, jadi apa beda tanazul dan tanasuh? Tanasuh reinkarnasi bukan ajaran Islam, karena berujung mengingkari hari akhirat. Kalau tanazul, dulu nih, spiritnya, tadi saya bilang Khuzaimah bin Sabit wafat, maka nafsiyahnya telah berhadapan dengan alam kubur. Karena sahabat Nabi pasti nggak ditanya mungkar nakir, pasti. Karena dia tanazul juga dari para Nabi terdahulu. Emang mungkar nakir berani nyolek orang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Jadi Bani Ruh lebih tinggi dari Bani Malaika. Bani Cahaya, Bani Anwar, Bani Ruh, Bani Malaika. Udah dicatat belum waktu itu? Ya, terus? Bani Bani Jin, Bani Insan tadi ya. Bani Najm, Bani Nabat, Bani Hayawan, Bani Jamadat. Jamadat ini batu-batu, logam-logam masuk situ. Jadi Bani Ruh ini di atasnya malaikat. Gak berani dia nyolek kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu. Tapi kalau dia belum tahu, dia nyolek pertama. Pas dijawab, bisa berabe tuh, mungkar nakir dar. Ya, itulah candanya Gus Dur dulu. Orang nggak paham, dikira Gus Dur main-main. Kan dulu Gus Dur canda kan masalah itu. Orang kira Gus Dur memainkan agama, bukan. Gus Dur itu ingin orang kalau memikirkan alam kubur, itu jangan ketakutan, meninggal dalam happy. Itu Gus Dur tuh ya, meninggal sambil ketawa. Ya, al-wafat bid-dhahak ya. Nggak tahu bahasa Arabnya benar nggak gitu sih di Musa. Semoga benar ya, karena yang Hirit Yaman yang benerin ntar ya. Ketika tanazul teman-teman, maka nur yang ada pada si ruh sebelumnya, spiritnya akan diwarisi ke, kalau si pewarisnya sudah mulai mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad araf. Jadi dalam ilmu ma'rifatun nafs, salah satu maknanya tidak hanya langsung mengenal anasir tubuh. Ya mohon maaf, sekarang kajian-kajian diri itu cuma sampai anasir tubuh, air, angin, api, tanah, avatar eng. Cuma sampai di situ. Tar gabungan ini jadi ini, gabungan ini jadi ini, itu doang. Berhenti di situ. Mereka lupa yang disebut pewaris para nabi bukan hanya mengenal fisik. Ghazali sudah jauh-jauh hari rahmatullah alaih mengatakan kalau itu mah sama kayak binatang-binatang ternak, punya tubuh yang sama. Yang membedakan kita adalah spirit yang ada di dalam ini. Itu Ghazali udah ngomong begitu. Jadi Isra ala Duniyahnya, Kimia Usadahnya, Ihya Ulumuddinnya, itu Ghazali udah nyindir kita loh. Kita yang nggak ngeh. Ketika nih tanazul, teman-teman, nafs orang yang dulu, tadi contohnya sahabi Khuzaimah bin Sabit, itu nafsnya beda dengan nafsnya Musa. Beda, orangnya beda. Dia cuma mewarisi spirit. Karena tidak ada namanya reinkarnasi. Nggak ada. Yang ada dia mewarisi spiritnya. Nanti sama tuh kalau seandainya benar nih ya, nanti mewarisi persis sama. Karakternya tuh hampir sama. Ya. Dan saya, alhamdulillah Allah kasih tahu dengan jalur beberapa masyayikh kita siapa tanazul saya gitu, dikasih tahu, tapi itu rahasia. Ya. Untuk apa diobrol-obrol, itu kan urusan saya dengan Allah. Ya. Bagi saya itulah salah satu makna dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya. Sekarang antum yang sudah dapat nama diri, nama ruh, itu salah satu dari ma'rifatun nafs. Ya. Maka nanti ketahuan tuh karakternya apa dari nama itu. Mirip-mirip, nggak jauh-jauh beda. Antum berenung-renungnya aja sama. Iya, benar nggak? Yang sudah dapat nama sebagian, Butina namanya apa? Ya, Zulekha Ismail. Ya salam. Kok tahu beliau kan? Nah, itu goib nggak tuh? Goib. Nggak pernah ketemu sama Butina ya kan? Dan ada dua Bunda Tina nih yang semangatnya sama. Satu di Pekanbaru, satu di sini nih, di Bintaro. Sama orangnya, semangatnya sama. Bedanya satu nih keturunan Madura, campuran, ini keturunan
Lampung. Ya mirip-mirip lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya tanazul dan tanasuh? Nah, tanazulnya Al-Mahdi siapa? Mahdi boleh kita sebut. Al-Mahdi tanazul atasnya siapa? Ismu ismi, wasmu abi, ismu abi. Saya udah jelaskan. Ismu di situ bukan ismu jasad. Ismu abi bukan ismu jasad. Tapi ism ruhani. Kita udah jelasin itu ya. Berarti Muhammad bin Ahmad. Muhammad Nur. Ahmad ruhullah. Maka nur yang ada dalam dirinya para wali itu bin Muhammad. Maka manusia waliullah bani ruh, dia bukan Nur Muhammad. Ini kekeliruan orang belajar ma'rifatun nafs. Ini banyak nih kajian-kajian ma'rifatun nafs ya. Kita lihat yang di YouTube, di sosmed itu mengatakan di dalam dirimu ada Nur Muhammad. Ya salam ya. Khata. Yang benar pancaran atau warisan atau percikan itu benar. Itu benar. Karena Nur Muhammad ya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hanya turun plok nanti ke siapa? Al-Mahdi. Kalau antum bilang di dalamku ada Nur Muhammad, berarti antum Al-Mahdi dong. Palsu. Tapi saya husnuzon. Barangkali masyaikh yang mengatakan di dalam diri kita Nur Muhammad, mungkin maksudnya pancaran dari Nur. Kalau itu benar. Kalau itu ya di khali balak ya labas. Benar. Ada kan begitu kan? Baik. Khalas. Lanjut. Iya, fadal. Sambil menikmati band of coffee. Bismillah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selama ini saya sholat atau berzikir, secara otomatis terbayang di mata saya wajah dia. Apakah ini gawat itu? Antum sholat, kebayang wajah aneh, sebelum takbir boleh. Kalau udah takbir nggak boleh ingat aneh. Nah, kalau sebelum sholat ingat wajah guru, kan kita sebelum sholat ingat guru ngaji kita, bener nggak? Antum alam bawah sadarnya coba dilihat dalam-dalam. Setiap kali mau sholat, yang ingat wajah guru dulu pertama ngajarin sholat. Saya sampai sekarang masih ingat guru saya Abu Yadahnar, guru ngaji yang ngajarin sifat 20, yang ngajarin qiraat, yang ngajarin qiraat Hafs, An Asim, yang ngajarin berbagai macam itulah. Fikih Syafi'i itu beliau ngajarin. Saya ingat beliau ngajarin sholat. Saya teringat beliau sholat. Terus bapak saya ngajarin, saya ingat. Habis itu naik lagi, ketemu guru kita yang ngajarin sholat, ketemu lagi guru dari guru kita. Jadi ketika sholat, yang terbayang ya guru yang paling berkesan itu. Itu, ingatan itu berkait-kait, disebutlah rabithah. Mengingatnya membuat kita ingat Robnya. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang hasan, man awliya Allah, man awliya Allah. Siapakah wali Allah, wahai Rasulullah? Di riwayat kedua, man khairun nas. Siapakah manusia terbaik, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Allazina iza ru'u dzukirullah. Ada yang pakai man iza ru'u dzukirullah. Siapa yang jika engkau memandangnya, engkau memfisikannya, ru'u itu kan divisikan, dibayangkan, divisualkan, membuat visualisasimu terhantarkan kepada zikrullah. Bisa namanya Allah, bisa fiilnya Allah, bisa sifatnya Allah. Kalau ketemu nanti antum dengan Al-Ghaus, dengan Al-Mahdi, bisa ingat ma'rifatul zatillah yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa dikalamkan kecuali oleh ahlinya, yaitu beliau itu sendiri. Nah, kita punya hak cuma sampai di sifat. Beliau punya hak sampai di zat. Nah, saya belum boleh bicara itu, ya, karena itu bukan hak saya. Kita harus tahu, ya, liyunfik zu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Karena kita dikasih segitu, kita cerita itu. Kalau kita dikasih lebih, kita cerita lebihnya kepada orang yang pantas menerimanya. Ya, maka antum kalau ngaji ya dibuka dulu ininya, ya. Terus ininya ya disiram dulu ke sono, dikosongin.
biar dia nanti gak jadi abu-abu. Ini nih enak, coba campurin air putih jadi enak gak? Kayak gitu kira-kira. Jadi kenapa antum gak bisa menikmati kejian seseorang? Karena bercampur. Atau ini belum kalau nggak paham, berarti belum dibuka. Cara membukanya surah Al-Fatihah. Gampang toh? Gampang sebenarnya. Bismillah kebuka. Baik. Jadi kalau diajak baca Fatihah itu baca. Itu tanda kalau kita mau buka. Ini ada yang angkuh. Bid'ah. Ya, nggak dapat apa-apa deh. Dia pulang dari sini pertanyaannya bulut kepalanya. Bertabrakan. Cung. Panas. Pulang dari sini berkeringat. Ya salam. Fadal. Akmil. Dari Muhammad Devi. Saya pernah bermimpi dinampakkan nasab namun panjang bisa. Kemudian di dalam mimpi saya membacakan nasab itu dari Nabi Sallallahu sampai kepada Allah terus ini pertanda apa Bu ya? Apakah salawat saya Masya Allah. Tandanya antum suka baca sirah beliau. Ya. Kalau sudah begitu, nanti pelajari nasab ruhaninya Nabi. Ya. Dan saya sarankan selalu sering baca kitab sirah Nabawiyah. Nah, jangan lepas. Oke? Lanjut. Oke, terakhir. Bu ya, saya mau tanya tentang pecahnya rasa pecah. Pecah jasad dan wali tersebut atau wali tersebut tidak berkata. Memecah itu bukan jisim ya, nurnya. Jadi wali itu cukup dia teringat sesuatu, itu Allah jasadkan. Jadi nur itu Allah jasadkan. Itu Wais Al-Qarni, dia rindu mau haji. Allah jasadkan nur pikirannya kan. Kerinduan itu nur bukan? Rindu kepada Allah, rindu kepada masyair, simbol-simbolnya Allah. Kan haji, umroh, tempat-tempat haji umroh kan semuanya adalah syiar-syiarnya Allah. Rindu ke sana, itu berarti rindu kepada Allah yang memuliakan tempat itu. Allah zahirkan nurnya. Inilah makna dari Allah jisimkan nur. Itu mungkin. Maka wali-wali itu bisa banyak ya. Dulu Syekh Abdul Qadim di tempat kita bisa 7. Di mana? Sunan Ampel ya. Di situ siapa yang kuburannya sampai 9? Khodamnya. Allahu Akbar. Khodamnya bisa 8 kali, 9 kali. Hidup meninggal. Nah, itu sebenarnya dia nggak mati. Karena dia punya zikir sifat yang mengantarkan kepada zat Allah, maka Allah bilang ente mau hidup atau mati, semuanya itu bisa terjadi. Makanya dulu ada orang yang di sanad Sahih Bukhari itu umurnya 300, ya mungkin kejadiannya begitu. Sanad umurnya 200, kan ada 2 tuh. At-Tuluni umur 200, terus di atas lagi ada umurnya 300-an. Yang kebanyakan orang nggak terima, tapi saya percaya. Ya, sanad-sanad begitu kita percaya. Kalau nggak pakai tasawuf memang susah percaya begituan. Jadi tasawuf itu membuat antum paham sesuatu yang tidak mampu dipahami oleh seorang intelektual biasa. Jadi saya menemukan satu rahasia dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifatullah. Ada percepatan dan lompatan kecerdasan. Cepat sekali. Coba aja tuh, kitab yang dulu antum nggak paham, baca sekarang tentang tasawuf, pasti paham ntar. Ya, kalau udah ngaji kitab ini, sama ngaji tentang ilmu Arifatullah, antum baca tuh buku-buku yang dulu nggak paham, buku Ibn Arabi kah, buku Ghazali kah, coba baca di rumah, insya Allah Allah bukakan, karena intinya udah kita buka, tinggal antum kembangin, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah datang waktu maghrib, semoga Allah meridhoi kita semua, menerima amal kita dan menutupi aib kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.